Yohanes pasal 16. Ayat pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus mengatakan ini, saudara, pada malam hari ketika mereka telah selesai makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya tinggal 11 orang lagi, saudara. Satu orang telah keluar, yaitu Yudas Iskariot, pergi menjual Yesus. Dan hal ini hanya disampaikan oleh Yesus kepada mereka yang tinggal 11 orang lagi. Jadi tidak ada orang lain. Ini di tengah malam ini, saudara. Jadi dia mengajar mereka. Ayat kedua, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Yesus telah menyampaikan ini 2000 tahun yang lalu. Kalau ada orang yang senantiasa mengganggu orang percaya itu, Yesus sudah mengatakannya bahwa itu akan terjadi. Orang yang menganiaya atau yang mengucilkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, menyangka bahwa mereka itu sedang berbuat bakti bagi Allah. Makanya Yesus mengajarkan ini supaya kita jangan heran dan jangan kecewa. Ayat ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa ataupun aku. Jadi orang-orang yang melakukan hal-hal itu sebenarnya mereka melakukannya karena mereka tidak mengenal Yesus dan juga tidak mengenal Allah. Artinya pernyataan Yesus ini, apabila seseorang mengenal Allah, mereka akan berbuat baik kepada kita yang percaya kepada Yesus. Kalau orang sudah mengenal Allah, pasti mereka juga mengenal siapa Yesus. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini kepada 11 muridnya yang masih tertinggal itu. Ini adalah pernyataan yang diberikan khusus kepada murid-muridnya, 11 muridnya itu. Tidak ada orang yang lain pada saat itu. Ini adalah pengajaran khusus bagi murid-murid Yesus. Ayat keempat. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Apa yang telah disampaikan tadi di ayat 1-3 itu adalah sebuah pedoman dalam hidup orang-orang percaya bahwa memang mereka akan dianiaya, akan dikucilkan, dan orang-orang yang melakukannya merasa mereka sedang berbuat bakti, sedang melakukan yang benar. Dan itu sudah terbukti, saudara, dari abad ke abad sudah terbukti seperti itu. Makanya Yesus mengatakan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat. Inilah yang kita ingat sekarang, bahwa Yesus pernah mengatakan itu. Benar juga kan? 2000 tahun yang lalu, mulai saat itu sudah ada orang-orang yang mengucilkan orang-orang percaya. Banyak orang yang sudah melakukan itu. Dan ini sudah terjadi. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah firman yang pasti akan terjadi. Dan itu sudah terjadi, saudara. Itulah buktinya bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang mengetahui segala apapun. Baik yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia mengetahui. Dia tahu. Dia adalah Maha Tahu. Jadi kita ingat yang telah disampaikannya ini telah terjadi dan sedang terjadi. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, memang aku tidak mengatakan hal ini sebelumnya. Namun sekarang karena sudah
hari-hari terakhir dia bersama-sama dengan murid-muridnya, makanya dia mengatakan itu, menyampaikan bahwa kamu akan dikucilkan, kamu akan dianiaya. Dan orang-orang yang melakukan itu kepadamu menyangka dirinya sedang berbuat bakti bagi Allah. Ayat kelima, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Dia akan pulang. Dia pergi kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Jadi diutus dalam hal ini saudara adalah menjadi manusia. Dari roh menjadi daging. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini adalah dari roh menjadi daging. Jadi utusan di sini bukan utusan dengan perkataan biasa. Kalau utusan itu menurut apa yang biasa bagi kita, kita mengutus orang, artinya kalau dia di sini, kita utus dia pergi, dia terpisah dengan kita. Tapi diutus yang dimaksudkan di sini dari roh menjadi daging, dari Allah ya yang adalah roh menjadi manusia. Nah, makanya dia katakan, aku pergi kepada Dia yang mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Jadi murid-murid Yesus itu di tengah malam itu berduka cita, saudara. Karena Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan pergi. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, di pasal 15, Yesus mengatakan bahwa ia akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran. Jadi Yesus telah menyampaikan ini sebelumnya, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang diutus itu adalah roh kebenaran. Jadi Yesuslah yang mengutus roh kebenaran itu. Roh Kudus yang telah datang kepada kita, kepada dunia 2000 tahun yang lalu adalah diutus oleh Yesus sendiri. Yesus yang mengatakan itu. Ya. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, mengutus roh kebenaran kepadamu. Ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Fungsi daripada roh kebenaran itu diutus ke dalam dunia ini, yaitu untuk menginsafkan manusia, menginsafkan dunia akan dosa. Jadi dia aktif sampai saat ini, saudara. Jadi roh kebenaran itu diutus. Dan kita harus tahu bahwa kalau diutus itu bukan artinya terpisah dari Allah. Jadi roh kebenaran itu tetap bersama-sama dengan Allah. Jadi bukan seperti daging, saudara. Ya, kalau kita utus seperti kita ini manusia, kita mengutus seseorang terpisah dengan kita. Tetapi kalau Roh Kudus itu datang ke dunia ini bukan maksudnya terpisah dengan Allah. Dia tetap bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah sendiri, saudara. Jadi itu hanya pernyataan supaya bisa dimengerti saja. Jadi dia adalah, Roh adalah Allah sendiri, saudara. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Jadi fungsinya ketika ia datang ke dalam dunia ini yaitu untuk menginsafkan. Jadi kalau Roh Allah itu berbicara kepada kita, itu artinya dia sedang menginsafkan kita. Kalau kita lagi mau berbuat kesalahan, mau berbuat dosa, ada Roh Kudus yang menginsafkan. Dia menegur. Makanya sampai saat ini banyak orang yang bisa mengenal Tuhan dengan baik
Karena Roh Kudus itu aktif. Walaupun orang tersebut belum pernah membaca firman Tuhan, orang bisa jadi mengenal Allah. Bisa, karena Roh Kudus itu aktif. Jadi orang-orang yang memang benar-benar mencari Tuhan, mencari kebenaran, roh kebenaran inilah yang akan berbicara kepada mereka. Makanya Yesus mengatakan di pasal 15 ayat yang terakhir itu dikatakan supaya kita bersaksi tentang Dia dan juga Roh Kudus bersaksi tentang Dia. Jadi bukan hanya orang Kristen saja yang bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus sendiri, roh kebenaran sendiri bersaksi tentang Yesus. Jadi bagi orang-orang yang ada di seluruh dunia ini yang memang benar mencari Allah, mencari Tuhan yang benar, roh kebenaran inilah yang akan mendatangi dia. Makanya banyak orang sekarang ini belum pernah mengenal Injil, belum pernah bertemu dengan orang Kristen, belum pernah mendengar firman Tuhan, bisa mengenal kebenaran itu karena Roh Kudus ini aktif. Ya, dikatakan di sini tadi menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi artinya ketika Yesus masih ada di dalam dunia ini, banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Banyak juga orang yang percaya. Jadi bagi orang-orang yang tidak percaya ini, Yesus mengatakan bahwa roh kebenaran itu berfungsi untuk itu kepada mereka. Untuk menginsafkan mereka. Karena mereka tidak percaya ketika aku ada di dalam dunia ini, roh kebenaran itulah nanti yang menginsafkan mereka. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi maksudnya ini ketika dia bersama-sama dengan muridnya sebelumnya, dia mengajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dia akan tetap mengajarkan kebenaran itu sama seperti apa yang saya katakan tadi bahwa Yesus itu hidup. Dia tetap mengajar kita kalau kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dia aktif mengajar kita. Jadi yang paling penting kita baca dengan hati yang sungguh-sungguh ya, mengasihi Allah. Maka dia akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran itu. Jadi hanya orang yang hatinya benar-benar cenderung memihak kepada Allah, kepadanya dibukakan rahasia firman Tuhan. Karena itu adalah rahasia. Tidak semua orang juga akan mengerti firman Tuhan itu. Kalau matanya masih terselubung. Yesus pernah mengatakan itu. Yesus mengatakan bahwa kepada orang lain, dia menyampaikan semua firman Tuhan itu dalam bentuk perumpamaan. Tetapi kepada murid-muridnya, dia membukakan rahasia itu. Jadi orang-orang yang menjadi muridnya lah yang bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Jadi adalah sangat tidak mungkin seorang yang bukan murid Yesus mengajar Alkitab. Walaupun dia bisa berbahasa Ibrani, bisa berbahasa Yunani. Dan itu sudah pasti saudara. Orang-orang yang berbahasa Yunani itu belum tentu bisa mengerti tentang firman Tuhan. Kalau memang dia tidak mengasihi Tuhan. Walaupun dia orang Yunani. Demikian juga orang Ibrani, orang Yahudi. Walaupun mereka pintar bahasa Ibrani, dari kecil mereka pintar bahasa Ibrani, tapi tidak mengerti firman Tuhan itu. Jadi dia menyampaikan itu saudara kepada orang Ibrani, walaupun mereka tahu bahasa Ibrani itu, tetapi firman Tuhan tidak dibukakan kepada mereka karena hati mereka tidak bersih, tidak benar-benar mencari Allah. Fungsi daripada roh kebenaran itu ada 3, yaitu menginsafkan manusia akan dosa, menginsafkan manusia akan kebenaran, kemudian menginsafkan manusia akan penghakiman. Artinya ada penghakiman. Jadi jangan kita hidup sembarangan. Jadi dia menegur
bahwa ada penghakiman. Ayat 11 ini akan penghakiman karena penguasa ini telah dihukum. Jadi sudah mulai ada penghukuman. Jadi Yesus mengatakan roh kebenaran akan diutus kepadamu ya agar ke dalam dunia ini supaya manusia insaf akan dosa. Manusia insaf akan kebenaran, bahwa ada kebenaran, bahwa kemudian akan penghakiman, bahwa ada penghakiman supaya manusia bertobat maksudnya. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi Tuhan Yesus ini sebenarnya memiliki banyak hal yang harus disampaikan kepada murid-muridnya. Namun mereka tidak sanggup menanggungnya itu karena Roh Kudus belum turun atas mereka. Maka di ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita sudah katakan tadi bahwa Roh Kudus itu bekerja bukan hanya sendiri. Maksudnya dia tidak terpisah dengan Allah. Dia tidak terpisah dengan Yesus. Jadi kebenaran itu datang ya dan memberitakan segala sesuatu itu adalah apa yang didengarnya. Jadi perkataan Yesus ini sebenarnya dia mengatakan bahwa Allah sendiri yang menyampaikan itu. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Jadi dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Jadi Yesus mengatakan roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, inilah satu bukti bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Makanya roh kebenaran juga akan memberitakan apa yang diterimanya daripada Yesus. Dan Yesus itu adalah Allah. Inilah bukti-buktinya saudara. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus bukan Allah, ya berarti dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Dikatakan, ia akan memuliakan aku. Artinya Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Daripada Yesusku ini artinya Yesus, daripada Yesus. Jadi roh kebenaran itu akan memberitakan apa yang diterimanya daripada Yesus. Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya, ini adalah aku punya. Jadi semua milik Bapa itu milikku juga. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini sebenarnya Yesus sedang menyampaikan ini. Bapa, aku tidak berbeda. Aku dan Bapa itu satu. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Jadi roh kebenaran itu juga aku punya. Makanya aku bisa mengutusnya. Makanya apa yang diberitakan oleh roh kebenaran itu, Roh Kudus itu nanti dia terima daripada aku. Makanya aku berkata begitu. Ya, itu artinya Yesus, Roh Kudus, Bapa itu satu. Tidak terpisah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sama. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, kalau kita menyangkal lagi ini, Yesus sendiri yang mengatakan, ya berarti kita tidak percaya kepada Yesus.
Bahkan roh kebenaran aja yang diutus ke dalam dunia ini, dia memberitakan apa yang diterimanya dari Yesus. Siapa Yesus kalau dia bukan Allah? Ngapain dia mengatakan itu? Inilah bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya, sekali lagi kita baca ayat 15 ini, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Roh Kudus itu juga roh Yesus. Roh dari Yesus, roh Allah. Bukan dari siapa-siapa, roh kebenaran itu Yesus sendiri. Yesus. Jadi dia dalam bentuk roh, dia menyampaikan kebenaran itu tadi, menginsafkan manusia itu dalam bentuk roh. Makanya kita memiliki keyakinan bahwa Yesus hidup hingga sampai saat ini, dan Yesuslah yang mengajar kita untuk hidup sampai saat ini. Ya, kadang-kadang orang mengatakan Roh Kudus yang mengajarkan kita, ya sama, Yesus juga itu. Makanya kita bilang, kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Yesus ada di dalam kita, kan sama. Itu bukan tiga, itu satu saja. Roh kebenaran, Yesus, Roh Kudus, Roh penghibur, enggak berapa banyak, itu memang satu itu. Itu juga. Ayat 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Jadi ini adalah nubuatan Yesus, pernyataan Yesus pada malam itu. Tinggal 11 lagi muridnya itu, dia katakan, sebentar lagi kamu tidak melihat aku lagi. Artinya dia akan mati. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Artinya aku akan bangkit kembali. Jadi hanya 3 hari dia berada di dalam kuburan. Hari ketiga dia bangkit. Dan mereka melihat dia lagi. Itu maksudnya. Dan itu sudah terjadi, saudara. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu ya dan amin. Itulah makanya kita percaya kepadanya. Apa yang dikatakannya itu pasti terjadi. Karena dia adalah Allah. Dia maha tahu. Dia tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dan dia tahu yang terjadi sekarang. Dan dia tahu juga apa yang terjadi di masa yang akan datang. Makanya kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha tahu. Ayat 17, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Karena mereka berada di dalam kesedihan, duka cita karena dia akan pergi, mereka jadi bingung, apa ini? Apa yang maksudnya ini? Ayat 18, maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Jadi tidak mengetahui bahwa tengah malam itu dia akan ditangkap. Yesus akan ditangkap. Jadi di tengah malam ini, Yesus mengajarkan ini kepada mereka, kepada murid-muridnya. Tengah malam. Nah, dan tidak lama setelah itu kan Yesus ditangkap. Yesus diadili, kemudian disalibkan. Ayat 19, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Nah, jadi pada saat itu memang kejadian itu mereka menangis, tapi dunia bersorak-sorak, bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dan itu sudah terjadi, saudara, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu.
Hanya sebentar saja mereka berduka, setelah itu Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka bersuka cita kembali. Itu dia. Ayat 21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia itu. Semacam begitulah kira-kira. Kira-kira begitulah kamu nanti. Hanya sebentar saja, itu hanya 3 hari saja. Sama seperti seorang perempuan yang mau melahirkan, artinya dia merasakan sakit ketika ia melahirkan, tetapi ketika anaknya sudah lahir dia gembira. Nah, itu maksud Yesus ya. Kemudian ayat 22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Jadi artinya kegembiraanmu itu akan kekal. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi apapun yang kamu minta, hai murid-muridku, ada 11 muridnya yang masih ada bersama dia, dia mengatakan ini. Apapun yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Jadi segala sesuatu yang kita minta itu pasti diberikan dalam nama Yesus. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi Yesus menyampaikan ini kepada mereka, mintalah. Jadi kita meminta dalam nama Yesus. Mintalah kepada Yesus. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi artinya ketika kita meminta kepada Bapa dan Dia memberikan kepada kita dalam nama Yesus, maka kita bersukacita. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi ini semua banyak yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini dengan kiasan. Jadi jangan heran banyak orang yang salah mengerti. Jadi hanya murid-muridnya lah yang diberikan karunia untuk bisa mengerti perkataan Yesus. Jadi kalau ada orang yang mengajar tentang Alkitab, tentang Injil, namun dia tidak menjadi murid Yesus, itu pasti jauh dari kebenaran. Kenapa? Yesus pernah berkata, seseorang yang mau mengenal Dia, mau mengenal kerajaan Allah itu, mau melihat kerajaan Allah itu, mau mengerti tentang sorga itu, dia harus dilahirkan kembali. Jadi kalau orang yang tidak dilahirkan kembali, tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Itu adalah satu ketentuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Hanya orang yang telah dilahirkan dari air dan roh yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah itu kita harus dilahirkan dari air dan roh. Barulah kita mengerti tentang hal-hal kerajaan Allah. Kalau kita tidak dilahirkan dari air dan roh, melihat saja kita tidak bisa. Makanya adalah satu hal yang tidak mungkin seseorang bisa memberitakan firman Tuhan kalau ia tidak menjadi murid Yesus dulu. Tidak dilahirkan kembali, tidak dibaptis dari air dan roh. Harus dibaptis dengan air dan roh. Malah ada orang yang meniadakan ini. Hanya dengan pengetahuan dia belajar bahasa ini, bahasa itu, bahasa asli Alkitab. Dia tidak pernah mau dibaptis.
Dia tidak mau mengakui Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Bagaimana dia mengerti itu? Tidak akan mungkin. Yesus sudah memberikan satu ketentuan. Hanya orang yang telah dilahirkan dari air dan roh yang dapat melihat kerajaan Allah. Hanya melihat saja. Hanya orang yang telah lahir dari air dan roh, hanya orang itu yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Artinya ketika kita sudah bisa masuk dalam kerajaan Allah, maka kita dapat memberi kesaksian tentang kerajaan Allah itu. Jadi firman Tuhan itu adalah kesaksian tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah. Jadi kalau kita tidak pernah ke sana, bagaimana kita memberi kesaksian? Itu maksud Yesus. Jadi contohnya lah kita bersaksi tentang Amerika ini begini begitu. Kita nggak pernah ke sana. Hanya kita baca-baca saja. Beda itu, beda, sangat beda. Jadi kalau kita sudah pernah ke sana, udah tahu semuanya, barulah kita memang kesaksian kita itu benar. Jadi kalau ada orang yang mengajar firman Tuhan tanpa dilahirkan dari air dan roh, bahkan dia juga orang yang tidak mengakui Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah, tidak akan mungkin. Jadi itu adalah standar-standar yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatu itu dibuat dalam kiasan, di dalam perumpamaan. Ya, jadi artinya kalau orang yang belum berada di dalam Yesus, dia tidak akan mengerti firman Tuhan. Ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Jadi kita berdoa dalam nama Yesus. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi Yesus bukan meminta kepada Bapa. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Dia bukan perantara. Kita baca sekali lagi. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi ketika harinya telah tiba, ketika Yesus telah mati, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, ya pada mulai saat itu nanti aku tidak meminta bagimu kepada Bapa. Kamu langsung meminta saja kepada Bapa. Bukan perantara aku lagi. Ya. Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Kamu bisa langsung, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Nah, jadi artinya kepada murid-muridnya yang 11 ini, dia mengatakan ini. Karena kamu sudah percaya bahwa aku ini Allah yang menjadi manusia. Nah itu maksudnya. Aku datang dari Allah. Aku keluar dari Allah. Jadi kepada kamulah aku sampaikan ini. Ayat 28. Aku datang dari Bapa. Dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula. Dan pergi kepada Bapa. Jadi aku sendiri, aku datang, aku pulang. Itu maksudnya, aku meninggalkan dunia pula. Ya, artinya ketika dia mati, dia meninggalkan dunia. Kembali pergi kepada Bapa, kepada Allah. Artinya kembali pada posisinya yang semula. Dia Allah menjadi manusia. Kemudian setelah selesai misi keselamatan yang telah dirancangnya dan telah dilakukannya, maka dia pulang. Dia kembali kepada posisinya yang semula. Kembali kepada Bapa itu maksudnya kembali kepada
keberadaannya yang semula. Itu maksudnya. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu, karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Nah, ini dia. Jadi murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu dari Allah. Dia dari Allah menjadi manusia. Ayat 31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Jadi ini adalah nubuatannya bahwa murid-muridnya akan lari ketika dia ditangkap. Ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi dia mengatakan kepada murid-muridnya ini, semua yang kusampaikan ini bahwa kamu akan dianiaya, kamu akan dikucilkan orang, ya. Aku menyampaikannya kepadamu supaya kamu hidup dalam damai. Artinya ketika itu terjadi, kamu tidak terkejut. Jadi Yesus sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus itu akan dikucilkan orang, akan dianiaya, dan orang-orang yang melakukan itu menganggap mereka telah berbuat bakti kepada Allah. Itu dia. Jadi artinya kalau ada kejadian-kejadian sekarang ini yang seperti itu, kita sudah tahu Yesus telah menyampaikan itu. Jadi mari kita hidup damai saja. Gak usah kita merasa terancam. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu. Artinya dia mengatakan jangan takut. Jangan takut. Karena aku menyertai kamu. Itu pernyataan Tuhan Yesus ini. Jadi melalui ini, pasal 16 ini kita mengerti bahwa ada penganiayaan. Dan kemudian Roh Kudus akan menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Dan Yesus mengatakan bahwa kamu murid-muridku, kalau meminta, mintalah kepada Bapa langsung dalam namanya. Dalam nama Yesus. Jadi kalau kita meminta sesuatu, kita meminta dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Maka kita akan menerima. Artinya doa kita akan terkabul. Ya, itu yang disampaikan oleh Tuhan ini. Mari kita yakini firman Tuhan ini ya dan amin. Karena apa yang telah pernah disampaikan Yesus itu pasti digenapi. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.